Kalam Ramadan, menyucikan hati, meraih ridho ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan dengan kondisi yang sehat wal afiat. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yakni riya dalam beribadah. Seorang ulama mengatakan bahwasanya jika iblis tidak berhasil mengajak kita kepada kemaksiatan, maka iblis akan menjadikan kita merasa ibadah kita lebih baik dari siapapun juga. Maka iblis akan menjerumuskan kita pada riya dalam beribadah. Bagaimanakah riya dalam beribadah tersebut? Kita akan membahasnya bersama-sama dengan Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Lubab yang akrab dipanggil Gus Lubab, pengasuh pondok pesantren Darul Mustafa, Temanggung, Jawa Tengah. Selama 30 menit ke depan bersama saya Dimas Saputra dalam Kalam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dimas. Apa kabar, Gus Lubab? Alhamdulillah sehat, Mas Dimas. Alhamdulillah. Ya, Gus, sebenarnya apa yang dimaksud dengan riya menurut Islam nih? Jadi riya secara sederhana, secara bahasa, riya adalah ro'a yar'a ra'yan. Kita mengamalkan satu ibadah ataupun yang lain dengan harapan agar perbuatan atau ibadah kita ingin dilihat oleh orang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengertian riya secara sederhana. Dan riya tersebut merupakan salah satu perangkap atau jebakan iblis kepada manusia agar dalam beribadah dia tidak memurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala, namun riya tersebut ingin dilihat oleh orang lain, oleh teman, saudara dan sebagainya, masyarakat. Ini adalah sebuah perbuatan riya. Begitu. Dan riya ini termasuk salah satu kategori syirik yang kecil. Nabi mendadaskan dalam satu hadisnya, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Bahwasanya yang lebih aku khawatirkan di antara kalian adalah syirik kecil. Kemudian sahabat bertanya, qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Syirik yang kecil itu yang bagaimana wahai Nabi Muhammad? Ya. Qala ar-riya. Syirik kecil adalah riya, yaitu memamerkan amal ibadah kita, amal ibadah pribadi yang seharusnya kita khususkan agar dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita berharap amal kita dilihat oleh orang lain, oleh manusia. Itu adalah riya. Berarti dalam beribadah kita berharap kepada Allah, dilihat kepada Allah, tapi juga berharap dilihat oleh kepada manusia. Kepada manusia ya. Ini juga mengurangi daripada mutu ataupun kualitas ibadah kita. Sehingga ibadah kita seandainya nilainya 100 di hadapan Allah, Ya. karena ada mutu muatan riya, maka nilai ibadah kita akan berkurang dari 100, bisa jadi hanya 60%, bisa jadi semuanya habis. Iya. Karena hanya niatnya untuk pamer, untuk dilihat oleh orang lain gitu, Mas. Bisa dikatakan sia-sia juga ibadahnya ya? Ya, tergantung seberapa besar persentase keriaan. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi bahwa ini sia-sia atau tidak, bukan. Cuman kita harus berhati-hati untuk menjaga agar amal ibadah kita jangan sampai riya untuk dipertontonkan, dilihat kepada orang lain. Ya, termasuk juga di ibadah ya? Ya, tanpa ada tujuan-tujuan maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariah tertentu. Jadi ada beda tipis antara riya dengan syiar atau dakwah. Karena syiar ini juga kita membutuhkan sesuatu yang harus kita diketahui oleh khalayak ramai, tapi dengan niat syiar. Nah, ini urusan riya adalah urusan dalam hati. Dan si pelaku sendiri yang paling mengetahui dia termasuk riya apa tidak. Kita tidak bisa menilai seseorang itu dia adalah riya dan sebagainya, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Begitu. Misalnya seperti
tokoh agama, seorang ulama, seorang kiai, dia mempertontonkan amal ibadahnya, misalnya diupload sekarang seperti itu kita tidak bisa mengartikan bahwanya seorang tokoh atau kiai itu sedang riak, karena mereka punya tujuan yaitu untuk mensiarkan agama Islam. Ya. Nah, itu syiar itu juga pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Nabi setelah diangkat menjadi Nabi menyurati Raja Najasyi, Raja Mukaukis, dan raja-raja Persia dan raja-raja yang lain, bahwasanya aku adalah Muhammad utusan Allah. Yeah. Mari kalian mengikuti agamaku. Itu akan merupakan Nabi itu bukan berarti riak memamerkan kerasulannya, bukan, tapi beliau mensyiarkan. Jadi bedanya tipis antara riak dengan tujuan syiar. Baik. Jadi saya garis bawahi bahwasanya kalau amal-amal yang bersifat pribadi, kita sedang sholat, kita sedang tadarus Quran, ataupun kita sedang menantuni anak yatim secara pribadi, itu sebaiknya jangan dipamerkan, karena itu adalah amal pribadi. Baik, terima kasih Gus Lubab. Dan untuk Anda pemirsa, bagaimanakah riya yang saat ini masih ada di masyarakat dan juga di era milenial ini yang masih kita jumpai di media sosial atau bahkan di beberapa tayangannya. Jangan kemana-mana, tetap di Kalam Ramadan. Kita akan membahasnya sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Kalam Ramadan menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Kembali lagi Anda simak Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Masih bersama Gus Lubab. Ya, Gus, sangat menarik sekali tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Terkait dengan riya ini memang sangat-sangat menjadi hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Termasuk juga para pemirsa Kalam Ramadan. Nah, akhir-akhir ini ada fenomena yang cukup menarik ini Gus. Terkait dengan riya yang dipamerkan di media sosial. Saat ini banyak sekali pejabat, ada juga artis yang dimana mereka mempunyai konten-konten yang memperlihatkan memberi atau sedekah santunan atau juga beberapa hal yang lain kepada orang-orang yang membutuhkan, sembari di syuting, kemudian juga di-upload di media sosialnya. Bagaimana pendapat Gus Lubab? Ya, baik Mas Dimas dan pemirsa TV, bahwasanya seperti yang sudah diutarakan Mas Dimas, dan sedikit tadi saya singgung mengenai tentang kegiatan keagamaan atau kegiatan sosial seperti santunan yatim, diupload ke media sosial, diviralkan, ini bagaimana? Ya, kita menanggapinya, kita selalu berhusnudzon. Bahwasanya riya, memamerkan ibadah, menyantuni dipamerkan, ini seyogianya. Kalau memang itu acara pribadi, ya cukup kita sama seseorang yang disantuni dan hanya Allah yang tahu. Cuman kalau ada tujuan-tujuan tertentu, seperti tujuan untuk mensyiarkan, memberikan pembelajaran kepada masyarakat luas agar mengikuti pembelajaran bersosial, ibadah dan sebagainya dengan tujuan syiar, itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Memang agama ini perlu disiarkan, kegiatan agama perlu diviralkan. Cuman kita harus bisa memilih mana yang harus kita simpan untuk kita dan Allah Subhanahu wa taala, dan mana yang harus kita syiarkan agar menjadi syiar agama dan pembelajaran bagi saudara-saudara yang lain. Begitu. Kalau sifatnya kelembagaan, sosial kemasyarakatan atau satu komunitas apapun, itu misalnya diviralkan atau unggah ke dalam media sosial dengan tujuan syiar, yaitu boleh-boleh saja. Karena beda tipis antara syiar dengan riya. Sementara yang tahu riya, dia tujuan agar dilihat oleh orang ataupun dilihat oleh Allah Ta'ala, pelaku sendiri. Pelaku sendiri ya. Cuman kalau kita sampai terjebak dalam hati kita dengan niatan untuk pamer, dengan niatan untuk riya, dilihat oleh orang, ini sebuah kerugian bagi si pelaku. Masya Allah. Jadi,
kalau belum tahu tata cara memainkan dalam sirkuit ibadah, jangan macam-macam. Jangan macam-macam ya. Kalau kita masih belajar ibadah, kita masih belajar naik sepeda motor, ya mending kita berjalan di titik yang aman. Kecuali kalau para ulama, para kiai, para gus-gus, mereka mengupload kegiatan mereka karena mereka sudah tahu dengan sirkuit medan ibadah. Sekalipun miring-miring seperti Valentino Rossi, tetap aman. Tetap aman ya. Karena mereka sudah tahu ilmunya bagaimana menata hati. Oke. Gitu. Gus, ada istilah bahwasanya ketika memberi tangan kanan, maka tangan kiri tidak mengetahuinya itu. Nah, itu memang betul. Memberi tangan kanan, tangan kiri kalau bisa jangan sampai tahu. Jangan sampai tahu. Itu dalam konteks ibadah ataupun sosial yang bersifat pribadi. Bahkan ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf pendahulu kita, para imam-imam, itu bukan hanya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Sering mereka berniat untuk bersedekah, berniat untuk berbagi kepada kaum-kaum miskin. Mereka buang itu uang mereka itu dia buang di jalan. Dia tidak tahu uang itu mau diambil siapa, niat mereka adalah untuk bersedekah. Itu saking menjaganya para imam-imam dulu, jangan sampai ibadahnya yang bersifat sosial ini sampai terkena penyakit riya. Itu dibuang di tengah jalan, dikasihkan sama orang buta. Itu untuk menyimpan daripada kerahasiaan mereka. Cuman kalau dalam konteks umum itu beda lagi. Jadi tidak bisa kita mengartikan riya secara gebiahiyah, tidak bisa, Mas. Antara amal pribadi dengan amal ibadah yang secara umum atau berjamaah beda hukumnya. Baik. Nah, Gus, dalam beribadah kan kadang-kadang kita juga sempat juga merasakan ibadah kita ini yang paling the best ini ya, paling baik. Kadang-kadang kita juga merasakan kita yang paling kusuk nih dalam ibadah kita gitu. Bahkan ini juga ada beberapa saudara-saudara kita yang merasakan hal demikian, bahkan menyampaikan bahwasanya ibadah mereka adalah yang paling kusuk dan paling baik. Bagaimana menurut Gus Rubab? Yaitu juga salah satu trik-trik iblis dan dosa pertama kali yang dilakukan oleh makhluk, mulai dari malaikat, setan, iblis, manusia, dan sebagainya. Dosa yang pertama adalah dosanya iblis dengan berkata, ana khairu minhu. Ketika iblis disuruh untuk bersujud, sujud hormat kepada Nabi Adam, iblis menolak, mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Ana khairu minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan iblis itu dari api, sementara manusia dari tanah. Maka iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam karena merasa lebih baik. Dan ibadah itu adalah sesuatu perintah Allah yang dilakukan oleh seorang hamba yang diberikan kepada Allah secara tulus. Ketika sesuatu tersebut sudah diberikan kepada Allah, mestinya dia tidak akan merasakan ibadah itu pernah dia lakukan. Karena sudah diberikan kepada Allah. Justru ketika kita sudah masih merasa, saya baru menghatamkan Quran, kita merasa saya baru sholat sekian puluh rakaat, saya baru membaca wirid sekian puluh ribu. Seorang hamba masih merasakan ibadah itu yang baru dia lakukan, berarti ibadah hamba tersebut belum total diberikan kepada Allah. Kalau sudah total diberikan kepada Allah, mestinya orang tersebut menganggap saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak barusan berzikir, saya tidak barusan sholat sekian puluh rakaat, saya tidak barusan melakukan tadarus Al-Quran, karena sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, terima kasih Gus Rubab. Dan pemirsa, kalam Ramadan tentu banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Gus Rubab terkait dengan riya. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Anda jangan kemana-mana, tetap di kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi.
Kembali Anda simak Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Gus Rubab, terkait dengan ria ini, apa yang menjadi tema kita pada bahasan kali ini memang menarik sekali. Bahkan saking menariknya, saya juga ingin bertanya kepada Gus Rubab terkait dengan fenomena anak milenial atau yang kekinian marak terjadi. Misalnya mereka saat ini kan ada mengunggah dari hasil ibadahnya. Katakanlah di bulan Ramadan kali ini, ada yang mengatakan, Alhamdulillah ibadah puasa sudah selesai, sudah buka puasa. Tapi sambil captionnya dan memamerkan dari menu-menu hidangan yang ada. Atau juga ada yang menyetatus dengan quote, Alhamdulillah Ramadan 30 hari lagi. Atau Alhamdulillah puasanya tinggal 20 hari lagi. Bagaimana menurut Gus Rubab terkait dengan hal tersebut? Ya, terima kasih Mas Dinas dan para pemirsa. Memang sudah menjadi satu budaya bagi masyarakat kita, terutama anak-anak muda dan juga anak-anak tua ini, Mas Dimas. Anak tua. Mereka mengupload kegiatan buka mereka, bahkan kadang-kadang lauk pauk mereka upload dan lain sebagainya. Kalau masalah ibadah puasa, alhamdulillah sudah selesai puasa dan sebagainya. Bahwasanya kita ketahui puasa ini adalah satu ibadah yang bersifat rahasia. Bersifat yang rahasia yang tahu hanya si pelaku puasa dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kesakralan dalam berpuasa adalah menjaga kerahasiaan puasa tersebut. Cukup Allah yang tahu. Karena puasa adalah ibadah rahasia sampai Allah mengatakan wa anna ajibihi, maka akulah yang akan membalasnya. Jadi bahkan malaikat pun balasannya puasa berapa malaikat tidak mengetahui. Allah sendiri yang akan langsung membalas. Maka untuk menjaga daripada tujuan ibadah sir, ibadah rahasia puasa ini, ya sebaiknya kita juga sesuai dengan SOP-nya puasa. Begitu. Standar operasional puasa itu merahasiakan ibadah ya kita jaga. Jangan sampai kita mengupload tentang puasa kita dan sebagainya, itu nanti mengurangi kesakralan atau mengurangi pahala daripada puasa tersebut. Begitu. Adapun masalah kita mengupload masalah makanan dan sebagainya, ini juga perlu ya kita renungi. Bahwasanya makanan itu ada makanan yang barokah, ada makanan yang yurfa'ul barokah, diangkat, dihilangkan keberkahan. Termasuk salah satu kehidupan yang dijalani oleh para sufi. Ini mereka menjadi satu pantangan, meskipun bukan haram, tapi para sufi ini mereka jarang melakukan makan beli di warung. Makan makanan pasaran di pasar itu jarang. Karena makan yang ada di warung atau di pasar ini makanan yang sudah dilihat oleh beberapa orang. Dan dari orang-orang yang melihat makanan yang ada di pasar, di warung, mereka punya hasrat pengen memakan makanan yang lezat tersebut. Cuman karena dia tidak punya uang, tidak punya sesuatu untuk membelinya, mereka hanya tidak bisa memakan makanan tersebut. Makanan yang pernah dikepingini, pernah diinginkan oleh seseorang namun tidak kesampaian, maka ini makanan menjadi kurang barokah. Masya Allah. Begitu juga dengan makanan berbuka puasa, menu apapun yang kita upload di media sosial, ini dilihat oleh orang sedunia. Dan banyak orang-orang miskin yang kadang kurang makan, melihat uploadan kita, bahkan atau teman atau saudara kita sendiri, itu melihat uploadan tersebut, mereka merasa kepingin, pengen memakannya, mereka tidak mampu, ini justru mengurangi daripada keberkahan makanan tersebut. Gus, ini juga menarik sekali bahwasanya ada yang menyetatus ya, dalam arti pukul 3.05, waktunya tahajud. Ada juga yang menyampaikan bahwasanya di masjid-masjid itu kan dengan pengeras suara disampaikan informasi, hari ini masjid menerima sedekahan dari si fulan dengan nominal sekian. Disampaikan juga sedekahan dari siapa? Dari si fulan. Dengan pengeras suara. Apakah itu termasuk riya ini, Gus? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, Mas Dimas, itu tergantung muatan atau tujuan dari si pengupload. Kalau si pengupload ini bersifat umum, mereka bertujuan syiar, maka itu sah-sah saja. Cuman kalau amalan pribadi, dia di dalam hatinya ada perasaan pengen dilihat orang, pengen dinilai orang, pengen dikatakan wah sama orang, maka itu juga termasuk
amalan yang riya, Mhm. yang bisa mengurangi pahala ibadah kita atau bahkan bisa menghilangkan ibadah kita. Itu Begitu. sangat berbahaya kalau kita beribadah dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain. Bahwasanya itu adalah termasuk sifat-sifatnya orang munafik. Baik. Innal munafikina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik mereka beramal seolah-olah kepada Allah, tapi mereka beramal agar dilihat, dinilai oleh manusia. Berarti orang tersebut dia telah menipu Allah. Ya. Wa huwa khadi'uhum, maka orang tersebut besok di akhirat akan tertipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia masuk ke pintu Allah untuk minta pengembalian cashback pahala dari dia ibadah, tapi waktu itu besok di sana diwelehke kali malaikat, sama malaikat diwelehke. Kamu dulu ibadah kan bukan karena Allah. Begitu ya. Nah, sekarang kalau minta pahala ya jangan sama Allah. Kamu dulu ibadah untuk orang lain, untuk manusia, silahkan kamu minta sama manusia yang engkau pameri, yang engkau harapkan pujian-pujiannya. Oke. Jadi, begitu ya. Amalan riya atau munafik ini berbahaya. Dia memamerkan amal untuk manusia, maka orang tersebut dituntut minta pahalalah kepada manusia yang engkau pameri. Allah cuci tangan. Ya, Gus, jadi langkah yang paling tepat untuk menjaga diri kita dan juga menjaga hati kita ini agar terhindar dari namanya riya, apalagi dalam ibadah ini. Seperti apa ini, Gus? Ya, kiat-kiatnya adalah yang paling pokok adalah kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu, ngaji di pondok pesantren itu agar kita tahu batasan-batasan hakikatnya riya yang bagaimana, agar kita tahu amal ibadah kita itu bisa utuh bagaimana. Itu kiat yang paling utama adalah kita menuntut ilmu. Ilmu ala pondok pesantren. Orang beramal ini dicampur riya, orang beramal ini dicampur dengan sum'ah dan lain sebagainya. Mungkin karena orang tersebut tidak tahu bahaya riya itu bagaimana, tidak tahu. Ya, begitu Gus. Baik, terima kasih Gus Rubab dan juga untuk Anda pemirsa Kalam Ramadan. Sudah 30 menit kita bersama dengan Ki Haji Miftahul Lubab, pengasuh pondok pesantren Darul Mustafa Temanggung, Jawa Tengah, terkait dengan riya dalam beribadah. Semoga yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita dan menambah wawasan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa terus saksikan Kalam Ramadan untuk menambah wawasan serta meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Dimas Saputra, pamit undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang, tentu di program Kalam Ramadan berikutnya. Kalam Ramadan menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.